Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai diferensiasi proses. Pengertian diferensiasi. Diferensiasi merupakan cara yang dilakukan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Kita mengetahui bahwa kebutuhan dan karakter peserta didik sangatlah beragam. Dengan adanya penyesuaian proses pembelajaran dengan karakter dan kebutuhan peserta didik, diharapkan dapat meraih hasil dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih maksimal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang diferensiasi proses. Diferensiasi proses yaitu diferensiasi yang berhubungan dengan cara peserta didik memproses ide dan informasi, bagaimana peserta didik berinteraksi melalui proses. Peserta didik memproses ide dan informasi melalui aktivitas belajar, belajar, dan kegiatan pengelompokan. Dalam hal ini garis besarnya adalah diferensiasi proses adalah proses pembelajaran yang diciptakan guru dalam pembelajaran diferensiasi tersebut. Komponen-komponen diferensiasi proses. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan karakter peserta didik dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan tingkat kesiapan. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, penilaian, ataupun interaksi dengan peserta didik. Yang kedua, membentuk kelompok belajar berdasarkan tingkat kemampuan ataupun minat peserta didik. Yang ketiga, materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan bahan bacaan tambahan, tugas yang berbeda, ataupun pendekatan pembelajaran yang berbeda. Yang keempat, strategi pembelajaran yang berbeda dengan menggunakan berbagai strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, penggunaan media visual, diskusi kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, menggunakan penilaian yang diferensiasi untuk mengukur pencapaian siswa yang mencakup berbagai aspek kemampuan dan dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif bagi peserta didik. Yang keenam, memberikan dukungan tambahan berupa bimbingan individu, waktu tambahan untuk belajar, atau sumber daya tambahan yang relevan. Selanjutnya kita akan membahas strategi diferensiasi proses. Yang pertama adalah kegiatan berjenjang. Dalam kegiatan berjenjang ini, semua peserta didik bekerja membangun keterampilan dan pemikiran yang sama dengan bentuk dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah menyediakan pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu ini akan mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi materi yang dipelajari dan menarik minat peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah membuat agenda individu untuk peserta didik. Hal ini berkaitan dengan guru membuat tugas untuk semua peserta didik sebagai pekerjaan umum. Setelah mengerjakan pekerjaan umum, maka boleh mengerjakan pekerjaan khusus. Yang keempat, memvariasikan lama waktu. Memvariasikan lama waktu ini untuk menyesuaikan tugas, memberi dukungan tambahan yang akan mendorong peserta didik untuk memanfaatkan waktu untuk mempelajari topik secara mendalam. Kemudian yang kelima adalah mengembangkan keinginan bervariasi, mewadahi segala bentuk cara belajar siswa, baik secara visual, audiovisual, maupun kinestetik. Yang terakhir adalah menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Hal ini disesuaikan dengan sikap, kemampuan, dan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh diferensiasi proses. Seorang guru matematika kelas 3 sedang mengajarkan mengenai perkalian 2 digit. Guru melakukan pre-assessment dan mendapatkan pemetaan berdasarkan pemahaman konsep perkalian. Berdasarkan kesiapan anak yang didapatkan dari pre-assessment, guru mengenalkan perkalian dengan berbagai cara.
Berdasarkan kesiapan belajar kelompok 1, peserta didik yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan diberikan melalui penjumlahan berulang menggunakan tabel angka. Kelompok kedua, peserta didik yang mulai lancar penjumlahan berulang tanpa media menggunakan pola dari hitung lompat. Kemudian yang kelompok ketiga, peserta didik yang sudah lancar menyelesaikan perkalian menggunakan berbagai strategi matematika atau menggunakan rumus. Selanjutnya, diferensiasi proses berdasarkan minat peserta didik. Pada pembelajaran matematika kelas 2, materi satuan ukur, peserta didik dapat mencoba menggunakan mistar untuk mengukur panjang objek yang sesuai dengan minatnya. Kelompok pertama, peserta didik yang menyukai alam dapat mengukur lingkar pohon dan tinggi tanaman. Kelompok kedua, peserta didik yang menyukai seni dapat mengukur dekorasi atau hiasan yang ada di kelas mereka atau yang ada di rumah mereka. Kelompok ketiga, peserta didik yang menyukai kegiatan fisik dapat mengukur jauh dan tinggi lompatan yang dapat mereka lakukan. Yang terakhir adalah diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik. Contoh diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar peserta didik di kasus ini adalah di kegiatan IPA kelas 3 mengenai sistem pencernaan, peserta didik dapat menggali informasi mengenai sistem pencernaan dari berbagai media berdasarkan gaya belajar yang mereka sukai. Misalnya, untuk peserta didik yang menyukai audiovisual, mereka dapat menggali informasi melalui video pembelajaran yang ada di YouTube. Kemudian, untuk peserta didik yang gaya belajarnya kinestetik, mereka dapat menggali informasi dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, untuk peserta didik yang cara belajarnya visual, mereka dapat menggali informasi melalui buku dan infografi. Kemudian, peran guru dalam pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah memetakan kemampuan peserta didik. Dengan adanya pemetaan kemampuan peserta didik, guru dapat menyusun proses pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kegiatan yang bervariasi. Kegiatan yang bervariasi di sini harus mewadahi kemampuan peserta didik, minat peserta didik, dan juga cara belajarnya. Yang ketiga, memberikan instruksi. Instruksi di sini adalah instruksi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, apa yang harus peserta didik lakukan dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Yang keempat, memberikan bantuan. Memberikan bantuan ini terutama kepada peserta didik yang memiliki kesiapan yang masih rendah. Yang kelima, memfasilitasi lama waktu belajar. Lama waktu belajar ini dapat dibedakan dari yang peserta didik yang sudah fasih dapat diberikan lama waktu belajar yang lebih singkat. Kemudian, pada peserta didik yang masih memerlukan bantuan, guru dapat memberikan waktu belajar yang lebih lama. Kemudian yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Melakukan penilaian berkelanjutan ini dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian peserta didik dalam proses pembelajaran yang menggunakan pembelajaran diferensiasi. Sekian presentasi dari kelompok 5, ada kekurangan kami mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.